Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia yang dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tetapi juga Kerajaan Sriwijaya. Berikut perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Indonesia menyebar di pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarnya agama Islam. Ini mudahnya diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar perdagangan. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangannya bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 9 bulan 10 2019, Presiden Joko Widodo atau disebut dengan Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres itu, Presiden dan Wakil Presiden dan jabatan negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, presiden dan wakil presiden pejabat lain wajib berbahasa Indonesia, baik dari forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.